Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil Qur'ani imaman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan Allah ilmu yang berkah dan bermanfaat. Siapa yang tidak ada dari ini? Oh, semua hadir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa bunyi surah At-Taha ayat 3? Ayo, siapa tahu? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pintar. Yang kita lakukan nak kalau kita sudah tahu surah At-Taha itu dan jumpa dengan orang yang meminta-minta, apa yang kita lakukan? Apa yang dilakukan? Memberi dengan ikhlas. Siapa lagi? Mengusir. Kalau ada minta-minta ke rumah, kita usir. Oh, itu tidak sesuai dengan ajaran agama kita ya. Nah, kita mensikapi terhadap anak yatim. Yatim. Apa lagi? Memperhatikan Bagus Hasim. Apa lagi? Menyayangi. Bagus ya. Selanjutnya kita mempelajari surah At-Taha ini apa nak? Yang pertama kita dapat menulis surah At-Taha ini dengan baik. Nah, nanti kita belajar surah At-Taha itu kita tengok tulisan Arabnya. Nah, kalau sudah belajar kita aplikasikan, nanti kita dapat mempelajarinya, mengaplikasikannya dengan menuliskan surah At-Taha dengan baik. Apalagi tujuan pembelajaran kita? Dapat kita mengartikan surah At-Taha secara baik dan benar. Dan yang ketiga apalagi? Kita dapat membuat pesan yang terkandung dalam surah At-Taha itu secara bentuk poster. Nanti Bapak bagikan soal-soalnya. Nah, jadi ada beberapa pesan atau tujuan pembelajaran kita tentang surah At-Taha pada hari ini. Pesan-pesan pokok dalam materi kita
di dalam surah Ad-Duha ini yang pertama, anak-anak bapak semuanya harus selalu mengasihi anak-anak yatim. Ketika ada kawan-kawan kita yang orang tuanya sudah berpulang ke rahmatullah atau sudah dipanggil Allah duluan, maka kita tidak boleh membulinya, tidak boleh menyakitinya. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, anak-anak bapak ketika menjumpai ada seseorang yang fakir miskin, ada yang minta-minta datang ke rumah, jangan dicaci maki, jangan diejek-ejek. Orang yang fakir miskin yang datang ke rumah kita, jangan dicaci maki, jangan diejek-ejek. Karena surat dan surah Ad-Duha, kita harus menyayangi dan peduli kepada fakir miskin. Yang ketiga, pesan pokok dalam surah Ad-Duha ini adalah sebagai seorang yang muslim dan muslimah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah, tentunya dengan menjalankan semua apa yang sudah diperintahkan Allah kepada kita dan menjauhi semua apa yang telah Allah larang kepada kita. Itulah bentuk dari bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan materinya. Ada pertanyaan anak-anak Bapak dari anak Bapak? Ayo, Pak sendiri. Bagaimana cara menyayangi anak yatim, Pak? Bagus pertanyaannya. Nah, untuk contohnya kita salah satunya menyayangi dan anak yatim adalah kita perhatikan dia, kita kasihi dia. Kalau anak-anak Bapak menyayangi anak yatim tuh, tengok misalnya kita ada kawan anak yatim, tengok dia sudah jajan atau belum. Kalau tidak jajan, bagi jajan kita sama dia sebagian. Itu salah satu bentuk contoh kalau kita memang peduli dan menyayangi dari anak yatim. Baik anak-anak Bapak semua, setelah kita mempelajari tentang surah Ad-Duha, maka saatnya seperti biasa Bapak akan membagikan kelompok kepada anak-anak Bapak. Kita akan membagikan kelompok secara 3 kelompok. Yang pertama nanti kita buat kelompok Islam. Yang kedua kita akan buat namanya kelompok iman. Dan yang ketiga kita akan berikan namanya kelompok ihsan. Perhatikan nanti anak-anak Bapak ini namanya. Siapa yang nampak di kelompoknya mana, cari kelompoknya dengan kawannya masing-masing ya. Kita perhatikan. Ini ada Komedi Putar ya. Tengok. Oke, Putri Syahami Ramadhani, kita harus kelompok 1 ya. Masuk lagi Nuri Anjani Azhar, masih kelompok 1. Perhatikan namanya Muhammad Dafa. Dan selanjutnya Syafrida Amelia. Dan yang terakhir, sudah Bapak jelaskan tadi tentang pembahasan surah Ad-Duha dan apa pesan-pesan pokok yang terkandung di dalamnya. Maka tentu untuk melihat hasil dari penjelasan Bapak, Bapak punya tugas ini untuk anak-anak Bapak semua. Nanti dari sini Bapak bisa menilai bahwasanya anak-anak Bapak sudah paham belum pesan-pesan pokok yang ada dalam surah Ad-Duha. Nah, ini dikerjakan ya. Sudah dapat tugas kelompoknya yang terpenuhi anak-anak? Sudah, Pak. Nah, karena sudah, lihat arti yang ada di dalam surah Ad-Duha tersebut. Setelah dibaca dan dilihat artinya, maka carilah pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam surah Ad-Duha. Nah, pesan-pesan pokok itu nanti akan Bapak bagikan lagi untuk Bapak, untuk anak-anak Bapak memberikan presentasinya ke depan berbentuk poster. Nah, makanya dicari dulu pesan-pesan pokoknya. Nanti Bapak bagikan lagi tugas setelah sini.
Malam, apabila telah sunyi. Waktunya habis. Sudah selesai anak bapak semua? Mana. Kumpulkan tugasnya, kumpulkan. Tugas yang Bapak berikan ini, Bapak kasih waktu untuk mencarinya selama 20 menit. Setelah 20 menit berjalan, baru kita selesaikan. Nah, anak-anak Bapak, ini ada poster tentang mewarnai surah Ad-Duhanya. Setiap kelompok Bapak kasih posternya masing-masing, warnai secantik-cantik mungkin. Ini nanti setiap kelompok Bapak kasih satu lembar. Baik, diwarnai secantik mungkin, ditulis nanti nama kelompoknya, nama-nama orangnya. Nanti anak-anak Bapak mempresentasikannya ke depan masing-masing sesuai kelompoknya. Makanya dicari siapa ketua kelompoknya. Oke, nah ini kelompoknya. Tulis apa warnanya yang rapi. Kelompok yang ketiga, kelompok takwa tadi ya. Nah, yang rapi warnanya. Ya kan? Kira-kira cukup 20 menit mengerjakan tugasnya? Iya. Selamat mengerjakan. Nanti si Alfian apakan ya? Nah, rapikan sedikit nanti ini jangan keluar dari garis. Ya. Enggak apa? Baik anak Bapak, setelah tugas tadi kelompoknya sudah Bapak berikan, maka saatnya untuk mempresentasikan tugas dari kelompok masing-masing. Yang pertama, kelompok Islam. Yang lain tolong dulu dengarkan, nanti setelah itu nanti kelompok iman, setelah itu baru kelompok takwa. Maka kelompok Islam yang pertama akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Ayo anak Bapak, presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Islam ingin mempresentasikan kelompok kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Asani Pemerintahan. Nama aku Sri Rahayu. Nama saya Sakya Senaga. Nama saya Sofia Mulia. Kami akan mempresentasikan pesan pokok dari ayat ke-11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di posternya jangan lupa bersyukur yuk. Sebagai makhluk Allah, kita harus terus berdoa kepada Allah. Jika diberi rezeki, maka kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena kata Allah, jika bersyukur Allah akan menambah nikmat kita. Demikianlah terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama. Nama saya Hashim Maulana. Nama
gitu aja. Faisal Pokok ayat 9. Fa amma yatimu fala taqhar. Gitu. Ini pesannya, mari kita membaca untuk anak yatim. Anak yatim adalah saudara kita, maka marilah sama-sama menyayangi anak yatim. Jika kalian termasuk anak yatim, jangan rendah diri ya, karena anak yatim punya banyak orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari poster kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Enti Razalani. Nama saya Putri Amarali Sitorus. Nama saya Maulina Rami. Nama saya Sri Rahmatullah. Nama saya Mulia Janata. Nah, ini posternya. Ini pentingnya. Di sini ada seorang anak yang bersedekah kepada fakir miskin. Sebagian mimpi kita milik mereka. Meminta-minta termasuk perbuatan tidak mulia. Tapi kita tidak boleh mengejek, memarahi peminta-minta. Jika tidak ingin memberi, maka berbicaralah dengan sopan. Tapi teman-teman, jika kita punya uang, maka berilah. Karena sebagian dari rezeki kita milik fakir miskin. Yuk saling berbagi. Sekian dari presentasi poster kami. Mohon maaf ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak bapak semuanya sudah berani maju ke depan, sudah menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang bapak berikan. Nah, dari ketiga tugas ini ada yang membuat tugas tentang anak yatim tadi, ada yang tugasnya tentang bersyukur tadi, ada tadi tugasnya tentang membagi sebagian rezekinya kepada orang fakir miskin. Semuanya sudah bagus-bagus, semuanya sudah paten-paten, semuanya sudah berani-berani. Hanya saja dari penilaian bapak, di antara yang berani, di antara yang bagus, di antara yang sudah bekerja keras, bapak memilih hasilnya adalah kelompok takwa ya. Terima kasih kepada anak bapak-bapak yang lain, tingkatkan terus prestasinya, tingkatkan terus kecakapannya, nanti di kedepannya bisa lebih baik lagi. Alhamdulillah, setelah kita selesaikan tugas kita, nampaknya anak-anak bapaknya udah kurang tenaga ini semua, udah kurang asupan. Maka perlu kita lakukan ice breaking dulu ya. Maka ice breakingnya adalah tepuk semangat. Nah, bapak minta dulu satu orang ke depan. Si Nui dulu, maju ke depan. Ya, yang semangat. Namanya juga tepuk semangat. Kalau tepuk semangat dan semangat. Kalau nggak semangat berarti loyo. Coba depan sini. Pimpin tangannya. Berdiri semua, berdiri semua. Ayo. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Wah. Semuanya. Setelah materi sudah bapak sampaikan, pekerjaan poster sudah kita laksanakan, maka ini ada namanya asesmen formatif. Nah, tugas ini anak-anak bapak mengerjakannya nggak berkelompok lagi, tetapi secara individu atau secara masing-masing. Kerjakan soal ini nak, nanti dari sini kita akan tahu kemampuan dari anak-anak bapak. Kerjakan ya.
kita perlu merefleksikan dulu apa pesan-pesan yang ada dalam materi kita hari ini. Kira-kira nak, apa yang Ananda dapatkan dalam pelajaran kita tentang surah Ad-Duha ini? Ayo, si Fitri. Tahu arti dari surah Ad-Duha. Tahu dari arti surah Ad-Duha. Bagus. Ayo Putri. Tahu di mana tajwid dalam surah Ad-Duha. Baca surah Ad-Duha dengan tajwid yang benar, ya. Nah, yang kedua, menurut anak-anak Bapak, bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ayo, Akmal. Cukup senang dan bisa mewarnai. Cukup menyenangkan dan bisa mewarnai poster, ya. Alhamdulillah kalau begitu, anak-anak Bapak semua sudah senang. Pesan-pesan pokok dalam surah Ad-Duha sudah diketahui. Semoga semua itu bisa kita aplikasikan dalam kegiatan kita bermasyarakat. Oke, sekian saja pertemuan kita pada siang dan berbahagia ini. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membacakan doa. Angkat tangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Wa amalan salihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.